Pada pagi hari tanggal 10 Maret 2012 di kota Mykolaiv, Ukraina, seorang pria yang akan pergi ke tempat kerja menemukan bahwa mobilnya tidak dapat dihidupkan. Jadi, dia memilih untuk berjalan kaki ke tempat kerjanya. Ia berjalan dengan rute yang membawanya melewati sebuah lokasi konstruksi yang terbengkalai, di mana ketika dia lewat, dia dikejutkan oleh suara jeritan samar-samar. Percaya dengan nalurinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung menelepon polisi. Petugas dengan cepat merespons dan segera datang ke lokasi tersebut. Di sana, mereka menemukan seorang gadis bernama Oksana Makar yang berusia 18 tahun, terbaring di tumpukan besar sampah. Dia telah dibakar secara brutal dan dibiarkan mati perlahan dengan luka bakar parah yang menyedihkan. Sungguh sesuatu yang menakjubkan jika saat itu Oksana masih dapat tetap bertahan hidup, meskipun kondisinya kritis dan organ dalamnya telah rusak parah karena terbakar. Oksana terlalu lemah untuk berdiri dan luka bakar di tubuhnya juga menghalangi hal ini. Tetapi dia mengumpulkan kekuatan untuk berbicara, dan dengan setiap tarikan nafasnya yang mulai melemah, dia mengungkapkan identitas dari orang-orang yang telah melakukan kekejian itu padanya. Siksaan yang dialami Oksana benar-benar mengerikan. Para pelaku menunjukkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap kehidupan manusia dengan kebrutalan yang mengerikan. Tindakan mereka tanpa belas kasihan menunjukkan betapa sadisnya yang bisa manusia lakukan terhadap sesamanya. Kasus seperti ini adalah jenis kasus di mana keadilan tidak akan pernah benar-benar bisa ditegakkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Oksana Makar lahir pada tanggal 11 Juni 1993 di desa Lach di Ukraina. Sejak kecil, Oksana tumbuh dalam kondisi keluarga yang sulit. Ibunya, Tatiana, adalah seorang peminum berat dan pernah dihukum karena perampokan dan hal-hal kriminal lainnya. Setelah Oksana lahir, ayah kandungnya, Sergei Ikovich Makar, meninggalkan istri dan putrinya yang baru lahir. Ayahnya juga berjuang melawan kecanduan dan sebelumnya juga pernah menjalani hukuman penjara karena pencurian dan penyelundupan narkoba. Beberapa tahun kemudian, ibu Oksana dipenjara karena perampokan. Oksana kemudian dirawat dan dibesarkan oleh kakek neneknya di Lach. Di sana Oksana mulai bersekolah. Saat duduk di bangku kelas 1 SD, dia sudah mulai mencuri, bahkan di usia yang sangat muda seperti itu. Dia akan mencurinya dari teman sekelas dan bahkan dari gurunya. Ketika Oksana masuk kelas 3 SD, kakeknya memutuskan untuk mendaftarkannya di sekolah asrama pendidikan khusus yang ia mulai pada tanggal 25 Mei 2003. Ia melarikan diri dari sana berkali-kali, tetapi selalu dibawa kembali. Oksana dikenal sebagai pribadi yang konfrontatif dan langsung ke sasaran. Namun dia juga diakui sebagai gadis yang murah hati, yang semakin meningkatkan popularitasnya di sekolah. Meskipun ia mengalami kesulitan belajar ringan dan tidak unggul dalam mata pelajaran akademis, Oksana menemukan hasratnya dalam bidang seni tradisional. Pada usia 18 tahun, Oksana meninggalkan sekolah dan pekerjaannya di Lach, sebuah kebiasaan umum bagi kaum muda yang tinggal di desa di mana prospek pekerjaan sangat langka. Oksana menghabiskan hari-harinya mencari hiburan dan minum minuman alkohol, menggunakan dana apapun yang dapat ia peroleh. Oksana sering pergi ke kota Mykolaiv yang ramai, tempat di mana dia dapat bersantai dan bersosialisasi sambil minum-minum bersama teman-temannya. Di malam tanggal 9 Maret 2012, Oksana yang saat itu berusia 18 tahun pergi ke pusat kota Mykolaiv dan menuju ke sebuah bar bernama Fish untuk merayakan International Women's Day. Bar itu adalah tempat yang nyaman baginya, tempat di mana bahkan bartender mengenalinya.
Malam itu, Oksana menikmati perayaan sederhana hanya dengan sekaling bir dan sekotak jus. Sekitar jam 1 dini hari, sekelompok pria muda beranggotakan 3 orang memasuki bar itu dan mengambil tempat duduk di dekatnya. Melihat hal itu, Oksana kemudian pindah untuk bergabung dengan meja mereka. Ketiga pria itu adalah Yevgen Krasnoshchuk, Maxim Prasyasnyuk, dan Artayom Bogasyan. Semuanya berusia sekitar awal 20-an. Mereka menghujani Oksana dengan lebih banyak alkohol. Seiring berjalannya malam, dia menjadi sangat mabuk dan merasa tidak enak badan. Kemudian muncul kekhawatiran di antara staf bar dan pelanggan bahwa minumannya mungkin telah dibubuhi obat-obatan yang membuat kondisi Oksana rentan untuk dimanfaatkan. Dalam kondisi mabuk berat, para pria itu menawarkan untuk membawa Oksana ke apartemen Maxim dengan mengatakan bahwa dia akan aman di sana sampai ia bisa pulih. Namun ternyata hanya Artayom dan Yevgen yang mengantar Oksana kembali ke apartemen Maxim. Sedangkan Maxim malah pergi ke rumah orang tuanya dan memastikan dia terlihat oleh sebanyak mungkin orang untuk membangun alibinya. Maxim adalah anggota dari sebuah keluarga berpengaruh yang memiliki akar kuat di kalangan pemerintahan di wilayah Mykolaiv. Dengan status yang tinggi dan kekayaan yang melimpah, Maxim di usianya yang masih sangat muda telah menjadi direktur di sebuah perusahaan utilitas yang berperan untuk mengawasi pasokan energi ke lembaga-lembaga pendidikan dan perusahaan lokal. Pertemuannya dengan Oksana malam itu telah membuatnya merasa terhina, karena meskipun Maxim terus-menerus mengejar dan mengundangnya untuk berkencan, Oksana tetap tidak tertarik dan menolaknya. Dari sudut pandang Maxim, dia merasa statusnya memberinya kekuasaan dan hak untuk mendapatkan wanita manapun yang dia pilih. Namun, malam itu mereka tetap berteman. Setibanya di apartemen Maxim, Oksana yang merasa sangat tidak enak badan naik ke tempat tidur Maxim dan tertidur. Setelah Maxim kembali ke apartemen itu, ketiga laki-laki itu mulai menyerang Oksana. Mereka bergiliran dan berulang kali memperkosa Oksana saat dia pingsan di tempat tidur. Saat giliran Yevgen, tiba-tiba Oksana terbangun. Dalam kepanikan, Oksana berusaha melawan dengan keras, dan teriakannya memenuhi udara saat dia berjuang melawannya. Para tetangga dilaporkan mendengar jeritan dari apartemen tersebut, tetapi sayangnya tidak ada yang melaporkannya kepada pihak berwenang. Yevgen kemudian terpaksa mencekik dan mengencangkan cengkeramannya di leher Oksana sampai perlawanannya berhenti. Setelah ia yakin Oksana sudah tidak bernafas, dia melanjutkan pemerkosaannya. Setelah itu, melihat kondisi Oksana yang terbaring tak bergerak, mereka yakin Oksana telah mati, dan mereka takut bahwa perbuatan mereka akan ketahuan. Bertekad untuk mencegah hal ini, Yevgen dan Artayom pergi mencari lokasi untuk membuang jenazahnya. Mereka ingat ada sebuah lokasi bangunan untuk klinik setempat yang sudah terbengkalai. Mereka merasa tempat itu sempurna karena terisolasi dan juga dekat, sehingga kecil kemungkinan mereka akan terlihat oleh saksi ketika mereka membuang mayat Oksana. Ketika para lelaki itu kembali ke apartemen, mereka mulai membungkus tubuh Oksana dengan selimut dan sarung bantal. Tapi kemudian, dengan ngeri mereka menyadari bahwa dia masih bernafas. Yevgen kemudian tanpa ragu mengambil tali tebal dan melilitkannya di leher Oksana dan menariknya sekuat tenaga sampai sekali lagi dia berhenti bernafas. Mereka segera membungkusnya dengan sarung bantal dan selimut dan membawanya ke tempat terpencil di lokasi konstruksi klinik yang terbengkalai itu. Karena tergesa-gesa, mereka secara tidak sengaja menjatuhkan tubuh Oksana ke tanah. Terdengar bunyi gedebuk, tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun, yang membuat para pria itu mengambil kesimpulan bahwa dia sudah pasti telah mati. Di dalam lokasi konstruksi itu, mereka menemukan sebuah lubang besar yang penuh dengan tumpukan sampah dan berbagai macam puing. Disitulah
mereka akhirnya membuang tubuh Oksana. Mereka melemparkannya ke atas tumpukan sampah itu dan kemudian menyalakan api yang membakar sampah di sekitarnya, dengan harapan api itu juga akan melahap tubuh Oksana hingga hangus menjadi abu nantinya. Selama 10 jam yang panjang, Oksana terbaring di atas tumpukan sampah dalam suhu panas yang ekstrim. Tapi entah bagaimana dia selamat. Dia mengumpulkan kekuatan untuk berteriak minta tolong, dan teriakan samar-samar itulah yang didengar keesokan paginya oleh seorang pria setempat yang berjalan melewati lokasi konstruksi tersebut dalam perjalanannya ke tempat kerja. Hanya 4 menit kemudian, petugas datang dan menyelamatkannya. Kakinya terbakar parah, tetapi dia berhasil memberitahu petugas siapa yang melakukan ini padanya. Oksana menyebutkan nama ketiga pria itu, Yevgen, Maxim, dan Artayom. Dia memberitahu petugas bagaimana Maxim tergila-gila padanya. Dia sangat ingin mereka menjalin hubungan bersama. Oksana menceritakan bagaimana Maxim bahkan menawarkan uang untuk bersamanya, tetapi dia menolak. Kemudian terungkap bahwa Maxim membuat rencana dengan teman-temannya, Yevgen dan Artayom, untuk melumpuhkan Oksana, membawanya ke apartemen Maxim dan memperkosanya saat dia tidak sadarkan diri. Oksana kemudian segera dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang mengerikan. Dalam keadaan telanjang, ia hanya mengenakan mantel polisi dan terdapat bekas jeratan di lehernya akibat pencekikan. Oksana menderita luka bakar yang sangat parah, sehingga membuat para profesional medis tercengang karena dia masih bisa bertahan hidup. Dokter yang merawatnya berkomentar tentang kedalaman luka bakarnya dan menjelaskan bahwa seseorang harus terkena panas yang hebat untuk waktu yang lama supaya bisa berada dalam kondisi seperti itu. Dan memang, Oksana harus mengalami siksaan panas yang membakar tubuh dan organ dalamnya selama 10 jam. Prognosisnya sangat jelek. Paparan yang terlalu lama terhadap puing-puing yang membara telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah, sehingga beberapa organ internalnya hampir mendidih di dalam tubuh Oksana. Ibu Oksana, Tatiana, memberikan pernyataan kepada wartawan, mengatakan Oksana saat ini dalam perawatan intensif. Dokter awalnya memberinya peluang 2% untuk bertahan hidup, tetapi sekarang turun menjadi 0,5%. Para dokter mengatakan bahwa dalam 30 tahun praktik mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Mereka mengatakan biasanya orang meninggal dalam waktu 2 hingga 3 jam, dan itu dengan luka bakar yang lebih rendah. Sedangkan Oksana memiliki tingkat luka bakar hingga 55%. Ibu Oksana lalu mengatakan, "Dia satu-satunya milikku. Aku akan memberikan segalanya untuknya. Semua, ginjal, kulitku, apapun, hanya agar dia bisa hidup." Berdasarkan hasil identifikasi Oksana, polisi menangkap 3 pria yang terkait dengan penyerangannya. Namun kemudian, yang mengherankan, pada tanggal 10, 2 tersangka, Maxim dan Artayom, dibebaskan dengan jaminan dengan pembatasan perjalanan. Keesokan paginya, pada tanggal 11 Maret, keputusan tersebut dikritik secara luas oleh media Ukraina. Menurut laporan, individu yang dibebaskan dengan jaminan itu disebut sebagai orang yang memiliki hak istimewa, anak-anak dari pejabat tinggi. Sedangkan Yevgen yang terlibat langsung dalam pencekikan Oksana adalah satu-satunya yang tetap berada dalam tahanan. Pada tanggal 12 Maret, dalam upaya untuk menyelamatkan nyawanya, Oksana menjalani amputasi pada lengan kanannya. Para dokter terpaksa melakukannya untuk menghindari infeksi darah akibat luka bakar yang parah. Oksana juga ditawari kesempatan untuk mendapatkan perawatan spesialis di Moskow, tetapi para dokter yang merawatnya saat itu menolak dan mengatakan bahwa dalam kondisinya dia tidak dapat bepergian kemanapun. Sebagai bentuk solidaritas masyarakat, lebih dari 150 warga Mykolaiv
datang untuk mendonorkan darahnya bagi Oksana. Pada pagi hari tanggal 13 Maret, para penduduk setempat berkumpul untuk melakukan protes di luar gedung Departemen Kepolisian Pusat. Dalam pertunjukan kemarahan yang dramatis, mereka membakar manekin yang mewakili salah satu terdakwa. Karena takut akan meningkatnya kemarahan masyarakat atau lebih banyak keresahan yang timbul, petugas kembali menangkap Maxim dan Artayom pada hari yang sama. Kemudian pada tanggal 15 Maret, Oksana mengalami koma dan segera diberi alat bantu hidup karena kondisinya yang menurun dengan cepat. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan hidupnya, dia dipindahkan ke unit spesialis luka bakar di Donetsk. Di sana dia mengalami banyak pencangkokan kulit dan operasi dalam upaya untuk menyelamatkan kakinya. Tetapi sayangnya tubuhnya sudah sangat lemah. Pada tanggal 29 Maret, setelah 3 minggu lamanya berjuang, Oksana meninggal secara tragis karena kegagalan beberapa organ, peradangan otak, sepsis, dan pendarahan paru-paru parah yang berpuncak pada serangan jantung. Meskipun tim medis telah berjuang tanpa henti selama 40 menit untuk menyelamatkan nyawanya, perjuangan Oksana akhirnya berakhir pada pukul 7:30 pagi ketika dia dinyatakan meninggal dunia. Aksi protes besar-besaran yang melibatkan sekitar 10.000 orang ini diikuti oleh kota-kota besar lainnya di Ukraina. Suara kolektif masyarakat jelas bahwa mereka menuntut keadilan yang secepatnya bagi Oksana. Di tengah kesedihan dan kemarahan, terdapat ketakutan bahwa mengingat status keluarga para pelaku, keadilan mungkin tidak dapat ditegakkan dan terdakwa berpotensi bisa bebas. Oksana dimakamkan dengan mengenakan gaun putih di dalam sebuah peti mati putih yang merupakan tradisi di Ukraina untuk seorang wanita muda. Jalanan dipenuhi dengan pelayat dan mereka yang menginginkan keadilan. Pada tanggal 27 November 2012, Pengadilan Distrik Pusat di kota Mykolaiv membacakan keputusannya yang menyatakan bahwa ketiga terdakwa bersalah atas semua dakwaan. Yevgen menerima hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Maxim divonis 15 tahun penjara dan Artayom divonis 14 tahun penjara. Ketiga pria tersebut kemudian mengajukan banding berkali-kali, namun ditolak. Banyak masyarakat yang merasa hukumannya terlalu ringan. Bagaimana menurut kalian? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.